Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Firdaus, calon guru penggerak Angkatan 10 asal SMA Darul Fatwa Jatinangor Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 1, 4, Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang berpihak pada murid harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, sekolah, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengedepankan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif mampu membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, 2. Untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, maka murid masih memiliki motivasi perilaku dari eksternal. Sehingga guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal pada murid sehingga murid mampu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, 5. Sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru, sebaiknya seorang guru menerapkan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan orang lain, sehingga menumbuhkan identitas positif bagi dirinya. Keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas, sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Penerapan restitusi memiliki karakteristik, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Posisi guru sebagai manajer harus mampu menerapkan segitiga restitusi, yaitu, menstabilkan identitas, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, validasi tindakan yang salah, setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu, menanyakan keyakinan, memberikan pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, sehingga menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi modul 1, 4. Keterkaitan materi modul 1, 4 dengan ketiga materi sebelumnya adalah, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki dan menerapkan nilai guru penggerak, yaitu, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas, sekolah yang disepakati. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1, 4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada guru lain. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika murid melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan atau aturan, hal itu sebenarnya murid gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dengan budaya positif di sekolah, murid akan mampu untuk tumbuh dan memperbaiki masalahnya secara bertanggung jawab dan mandiri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini masih kurang tepat, yaitu sebagai posisi kontrol penghukum dan pemantau. Seharusnya saya berposisi sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang mencoret-coret buku catatan temannya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa senang karena memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya tanpa harus ada yang merasa jadi korban melalui segitiga restitusi, dan memberikan ruang kepada murid untuk belajar dari kesalahan yang telah diperbuat dan secara sadar dari dalam diri tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal dalam murid untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan hal yang harus diperbaiki adalah saya harus senantiasa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani masalah-masalah yang ada pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana mempraktikannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan beberapa tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas setiap orang pernah berbuat kesalahan dan validasi tindakan yang salah. Apakah kamu menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di lingkungan rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri murid. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan.